muka kurang tidur guys. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya guys, meskipun tidak guys. Bab 211 sampai 212. Di depan kota Guansuan, 100.000 kepala berdarah ditempatkan dengan rapi di tanah dan darah mengalir perlahan melalui ladang seperti sungai. Sangat berdarah, Qin Guan berdiri di genangan darah, memandang langit di kejauhan, diam. Tak jauh di belakangnya, berdiri 36 pria berbaju hitam memegang sabit, 36 orang memegang sabit, tanpa nafas, seperti hantu. Qin Guan tiba-tiba melihat ke kota kecil itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbisik, "Kota ini dibangun untukmu, tapi sekarang, tidak perlu ada." Meledak. Petik 2. Tak lama setelah Qin Guan pergi, seluruh kota Xiao Guan menjadi abu, dan awan jamur melonjak setinggi ratusan ribu kaki. Di terowongan ruang waktu, Ye Guan tetap diam. Tidak ada yang berbicara. Paviliun Master Qin benar-benar muncul. Yang tidak disangka siapapun adalah pertemuan antara ibu dan anak akan berakhir seperti ini. Paviliun Xianbao. Semua orang tiba-tiba menghela nafas dalam hati mereka. Ye Guan awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Paviliun Xianbao. Saat dia tiba di kota Xiao Guan, kamu akan memberinya pukulan. Siapa yang tidak marah? Anda tahu, dia awalnya dilepaskan. Sekarang dia telah dewasa dan kembali ke rumah, bawahan orang tuanya akan datang untuk memberinya masalah, membuatnya tampak seperti dia ada di sini untuk merampok harta benda keluarga. Ini sungguh keterlaluan. Li Banzi melirik ke arah Ye Guan dan tersenyum tipis. Ibumu mungkin tidak mengira hal ini akan terjadi nanti. Lagi pula, hati orang-orang tidak dapat diprediksi, dan dia sudah lama tidak muncul, sehingga banyak orang tidak lagi kagum menginspirasi padanya. Kamu tidak memiliki rasa kagum seperti itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, itu bukan salahnya, dan tentu saja itu bukan salahmu. Itu hanya ada yang salah dengan orang-orang yang setia pada keluargamu. Kamu Guan terdiam. Li Banzi menghela nafas pelan. Nyatanya, tidak hanya Paviliun Xianbao, tapi juga Akademi Guangxuan. Bagaimanapun, Master Pedang Manusia dan Qin Guan sudah lama tidak muncul, dan orang-orang di bawah pasti akan memiliki pemikiran yang tidak seharusnya mereka miliki. Tetapi mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Guangxuan Universe ada adalah karena Master Pedang Manusia dan Master Paviliun Qin. Dan jika orang lain menjadi Raja Alam Semesta Guangxuan, apakah Master Pedang Manusia dan Master Paviliun Qin masih akan melindungi alam semesta Guangxuan? Jika tidak, Tian Xiu dan orang lain yang datang untuk mendukung Ye Guan tidak akan pernah datang untuk mendukung Guangxuan Universe. Qi Bitian, Tian Xiu, dan lainnya datang untuk mendukung bukan karena Guangxuan Universe, tetapi karena Tuan Muda Guangxuan Universe adalah Ye Guan, dan Ye Guan berasal dari keluarga yang termasuk dia, Li Banzi. Jika orang lain menjadi raja, dia tidak akan berdedikasi untuk membantu. Setiap orang memiliki motif egois. Li Banzi menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas. Dia tahu bahwa dengan amarah Qin Guan, banyak orang akan menderita kali ini. Bahkan Ying Qing, wanita ini sangat cerdas dan cakap, tetapi kurang berani. Jika dia membunuh tentara Tao itu secepat mungkin, dia mungkin bisa diselamatkan.
Termasuk Wu Lao, paviliun bela diri memiliki penjaga dewa bela diri yang dapat menekan tentara Tao. Namun, mereka semua merasa hal itu tidak perlu dan masalahnya tidak terlalu serius. Yang bisa kukatakan hanyalah bodoh. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya apakah ayahku ada di dunia virtual. Li Banzi menarik kembali pikirannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak tahu. Dengan lembut, kamu bisa bertanya pada Tuan Ta, dia mungkin tahu. Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta. Xiao Ta berkata, aku juga tidak tahu. Xiao Ta berkata dengan cepat, saya benar-benar tidak tahu. Dia tidak akan bisa menggunakan saya di masa depan. Kehadiran saya telah sangat berkurang. Xiao Ta melanjutkan, jangan khawatir. Prioritas utamamu sekarang adalah pergi ke medan perang alam virtual dan mewarisi warisan ayahmu di sana. Ye Guan sedikit mengernyit, warisan. Xiao Ta berkata dengan cepat, properti keluarga. Itu keluarga properti. Ye Guan sedikit mengernyit. Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kata-kata Taye, tanpa budaya apapun, bisa membuat orang takut sampai mati. Ye Guan tidak bertanya lagi, dia membuka telapak tangannya dan pedang Xingdao muncul di tangannya. Dia hanya ingin melakukan satu hal sekarang, yaitu pergi ke medan perang virtual dan membangkitkan Nalanja. Keluarga kecil. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar tidak melihat ibumu? Aku telah bersama kakekmu dan ayahmu. Akulah yang lebih tua darimu. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata lagi. Menurutku ini benar-benar itu bukan salah ibumu. Dia orang yang sangat baik, sungguh. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya ingin membangkitkan Xiao Jia. Adapun hal-hal lain aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Bisik Xiao Ta, mendesah. Faktanya, di dalamnya juga penuh dengan api. Para idiot dari paviliun Xiambao, dasar idiot, apakah kamu memberi kekuatan pada bajingan kecil ini? Benar-benar seperti masuk toilet dengan lentera. Mungkin orang-orang di paviliun Xianbao tidak menyangka bahwa mereka akan memukul si kecil ini, dan dia akan berbalik dan pergi. Ayolah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mencari kematian. Ledakan. Pada saat ini, di depan semua orang, terowongan ruang waktu tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Di belakang pria paruh baya itu, ada puluhan pria berbaju hitam. Di sebelah Ye Guan, Li Banzi tiba-tiba berkata, kepala klan Dewa Taichu. Ye Guan tiba-tiba berkata, ada yang tidak beres. Mata Li Banzi tiba-tiba menyipit, dan dia segera menatap pria paruh baya itu dan berteriak dengan marah, berhenti berhenti. Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu berkata, Li Soufu. Siapa kamu? Ye Guan tiba-tiba berkata, kamu benar-benar berlindung pada dewa. Kebingungan di wajah pria parubaya itu berubah menjadi sedikit keterkejutan, tapi itu berlalu dengan cepat, yang tidak dapat ditangkap oleh Ye Guan dan Li Banzi. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Guan, Chen Guanzi dan yang lainnya segera berkumpul. Pria parubaya itu menatap Ye Guan, bagaimana kamu bisa mengetahuinya?
Ye Guan berkata dengan tenang, tebak. Kamu memandang pria parubaya itu dan kemudian berkata, tidak masalah jika tebakanmu salah, tapi bagaimana jika tebakanmu benar? Jadi, aku suka menebak semuanya. Pria parubaya itu memasang ekspresi rumit di wajahnya, kamu benar-benar mirip ayahmu. Li Banzi berkata dengan suara yang dalam, mengapa klan Taichu Mu mengkhianati Akademi Guansuan? Pria parubaya itu terkekeh, karena tidak ada harapan. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, kami, klan Dewa Taichu, telah kehilangan begitu banyak orang, dan tidak ada harapan jika kami terus berjuang. Jadi, kami ingin mengubah cara hidup kami, tetapi kami tidak melakukannya. Aku tidak menyangka saat ini, realitas keturunan ahli pedang manusia benar-benar kebetulan. Li Banzi terlihat rumit, apakah kamu melakukan ini agar layak menjadi leluhurmu dari klan Dewa Taichu? Pria itu terkekeh, saya tidak ingin menjaga leluhur, saya hanya ingin menjaga keturunan klan Dewa Taichu saya, dan saya tidak ingin mereka mati di masa depan. Li Banzi menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dunia nyata pasti menjanjikan sesuatu kepada klan Dewa Taichu, jika tidak klan Dewa Taichu pasti tidak akan mengkhianati mereka. Pria parubaya itu memandang Ye Guan, kamu luar biasa. Jika aku bertemu denganmu lebih awal, aku mungkin tidak akan memilih para dewa. Sayangnya, kamu muncul terlambat. Petik 2. Saat suara itu jatuh, terowongan ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan semua orang muncul di langit berbintang. Dan di sekelilingnya, ada lebih dari 100.000 orang berdiri, semuanya adalah jenderal dewa. Melihat barisan ini, ekspresi Li Banzi tiba-tiba berubah. 100.000 jenderal ilahi. Apa konsep ini? Pemimpin klan Dewa Taichu memandang Li Banzi dan berkata, Li Shoufu, selama 30 juta tahun, kita telah terjebak di alam semesta Guansuan dan tetap stagnan, sementara dunia nyata berkembang pesat. Jika Anda keluar dan mengambil lihat, kamu akan tahu seberapa besar kesenjangan antara kita dan orang lain. Li Banzi memandang pemimpin klan Dewa Taichu. Saya tahu alam semesta Guansuan kita berbeda dari mereka, tetapi mereka ingin menghancurkan alam semesta kita. Mengapa nenek moyang klan Dewa Taichu berjuang begitu keras untuk hidup bermartabat? Petik 2. Pemimpin klan Dewa Taichu tanpa ekspresi. Pilihan mereka salah saat itu. Bodoh, Li Banzi tiba-tiba berteriak. Taichu Kui, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Master Pedang Manusia tidak memblokir dunia virtual saat itu, seorang pria kuat yang telah menjaga Anda hingga hari ini, akankah orang-orang di dunia nyata datang untuk berbicara dengan Anda dan berjanji kepada Anda manfaat dari klan Dewa Taichu? Apakah kamu tidak tahu seperti apa dirimu dalam mimpi musim semi dan musim gugur? Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Dengan sentuhan jijik, alasan mengapa kamu bisa menegosiasikan keuntungan dengan mereka sekarang karena ahli pedang manusia memblokir mereka dan memberitahu mereka bahwa alam semesta Guansuan kita tidak semudah itu untuk ditindas. Jika tidak, lihat apakah para dewa itu akan memperhatikannya dengan serius. Lihat dirimu. Aku khawatir aku akan berpikir kamu bodoh jika kamu bertindak seperti anjing untuk mereka. Mata Taichu sedikit menyipit. Li Shoufu, kita hanya punya pilihan yang berbeda. Mengapa kamu harus begitu menghina?
Li Banzi menggelengkan kepalanya. Saya menghormati kamu klan Dewa Taichu. Nenek moyang itu juga merasa kasihan pada mereka karena ada keturunan sepertimu. Taichu Kui terkekeh, Li Soufu, apakah kamu menunda waktu? Sudah terlambat. Ye Yu, Kaisar Pedang Agung dan yang lainnya dengan keras. Kepala melawan, hanya masalah waktu sebelum mereka binasa. Dia tahu bahwa keadaannya lebih serius dari yang dia duga. Pantas saja Ye Yu dan yang lainnya belum merespons. Ini merupakan kesulitan yang sangat besar. Di sampingnya, Ye Guan tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Dia merasa pahit sekarang. Ayah ini telah meninggalkan kekacauan untuk dirinya sendiri. Bukan cuma berantakan, takutnya juga bakal terlilit hutang. Pada hari pertama setelah pengambilalihan, Guansuan Universe jatuh. Bisakah kamu menyangkal ayah ini? Xiaota tiba-tiba berkata, saya tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, saya rasa saya tidak tahan. Xiaota menghela nafas dengan suara rendah. Pertarungan antara ayahmu dan dunia maya belum berakhir. Ye Guan sedikit tidak puas, jadi kamu tetap di sini untuk bertarung demi aku. Xiaota berkata, itulah yang ayahmu pikirkan. Ye Guan adalah sedikit tidak puas. Wajah Guan penuh dengan garis-garis hitam, apakah menurutmu ini adil? Aku masih anak-anak. Xiaota berkata, apa yang bisa kulakukan? Siapa yang menjadikanmu putranya? Sementara, dan kemudian berkata, Ta Guru, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir, Anda harus memberitahu saya dengan jujur. Xiaota berkata, katakan padaku. Ye Guan mengambil pedang Xingdao, dan kemudian berkata, Tuan Ta, apa maksud pelindungnya? Kata Xiaota. Ta berkata, pembela jalan, cegah kamu dibunuh oleh orang lain. Ye Guan mengangguk sedikit, bisakah Bibi Sukun bersaing dengan Kaisar Dewa? Kata Xiaota, ya. Ye Guan bertanya, bisa bertarung, berapa banyak? Xiaota berpikir sejenak, lalu berkata, ada berapa? Ye Guan berkata, dengan sungguh-sungguh, saya tidak percaya. Sungguh, aku tidak berbohong padamu kali ini. Aku masih tidak percaya. Kecuali, kamu memanggilnya dan mencoba. Baiklah, aku akan mencoba. Saat dia berkata, dia mengeluarkan pedang berjalan. Bibi, apakah kamu di sana? Para dewa memarahimu. Setelah suara Ye Guan turun, pedang Xingdao tidak bergerak. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia bertanya, Tuan Ta, saya harus memanggilnya apa? Xiaota berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, situasi saat ini tidak buruk, jadi saya tidak mau untuk meneleponnya. Ye Guan bingung. Mengapa? Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, ini membuat ketagihan. Ye Guan sedikit mengernyit, ini membuat ketagihan. Xiaota berkata, ya, saya tidak bisa berhenti. Aku tidak terlalu tertarik pada dewa-dewa ini. Pada akhirnya, yang penting adalah ayahmu memukulinya dengan sangat buruk dan tidak membiarkan dia mengambil tindakan. Jadi kamu harus menahannya dan itu akan berlalu. Ye Guan terdiam. Tuan ini sepertinya takut menyebut dirinya Bibi Sukun. Kenapa ini? Apa yang akan terjadi jika Bibi dengan rok polos muncul?
Ye Guan sedikit penasaran. Pada saat ini, selimut Taichu di kejauhan tiba-tiba berkata, "Bunuh dia." Matanya tertuju pada Ye Guan. Setelah mendengar kata-kata Taichu Kui, para dewa di sekitar bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya. Untuk sesaat, galaksi di sekitarnya mendidih pada saat ini, dan kemudian perlahan-lahan hancur. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan menyipit, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan, dan cahaya pedang tiba-tiba keluar dari udara. Lalu, sekelompok orang kuat mereka semua keluar. Itu adalah Mun Yannian dan lainnya, Mu Tiandao. Melihat Mun Yannian, ekspresi Taichu Kuil di kejauhan tiba-tiba menjadi serius. Tentu saja dia tahu Mu Tiandao ini. Saat itu, dia adalah sosok menakutkan yang mengikuti master pedang manusia ke alam semesta nyata. Setelah Mun Yannian keluar, dia melihat ke arah Taichu Kuil. Tanpa basa-basi, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang melintas di lapangan, dan waktu serta ruang langsung terkoyak. Di kejauhan, ketika dia melihat Mun Yannian tiba-tiba menghunus pedangnya, Taichu Kui terkejut, pedang itu terlalu cepat. Ekspresi garang muncul di mata Taichu, dia mengambil satu langkah ke depan, lalu meninju. Ledakan. Dengan pukulan ini, bayangan ilusi pohon suci muncul dari telapak tangannya. Pedangnya tiba. Ledakan. Bayangan pohon suci ilusi tiba-tiba hancur, dan Taichu Kuil juga terbang dalam sekejap. Di udara, tubuh fisik Taichu Kuil mulai hancur sedikit demi sedikit. Mun Yannian hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, para jenderal dewa itu telah bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya. Mun Yannian sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, "Bunuh." Setelah suaranya jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk udara dengan pedangnya. Dalam sekejap, lusinan jenderal dewa terkoyak dan dimusnahkan oleh pedangnya. Saat ini, Ye Guan juga bergegas keluar, "Bunuh." Dengan restu dari Ao Qian Qian dan pedang Xingdao, seorang jenderal dewa. Dia benar-benar tidak takut. Melihat Ye Guan bergegas keluar, Chen Guanzi tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bunuh." Dalam sekejap, suara pedang membubung ke langit, dan kemudian sekelompok pembudidaya pedang bergegas keluar lebih dulu. Mun Yannian bergegas ke depan, sementara Tian Xiu, Istana Neter dan orang-orang kuat lainnya menjaga orang-orang di kiri dan kanan. Kekuatan bertarung orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan ini tidak sebaik para jenderal dewa ini. Istana dan orang kuat lainnya pemimpinnya harus dibawa ke depan. Jika tidak, para jenderal dewa itu akan menyerbu masuk dan orang kuat di Akademi Guangxuan akan dibantai. Dengan cara ini, sekelompok orang langsung pergi ke kejauhan untuk membunuh. Karena yang di depan adalah Mun Yannian, jadi para jenderal itu tidak menghalangi Ye Guan dan yang lainnya. Dia membuat lubang pada kelompok jenderal dewa dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, seorang jenderal dewa tiba-tiba bergegas ke sisi Mun Yannian. Mun Yannian sedikit mengernyit dan hendak berbalik untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang melintas di antara alis jenderal dewa. Tertawa,
aliran darah keluar dari alis sang jenderal dewa. Mu Nian berbalik dan melihat Ye Guan berdiri di sana, memegang pedang singgau di tangannya. Mu Nian melirik pedang di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku untuk berjuang di jalan berdarah untuk semua orang. Apakah kamu berani?" Ye Guan menyeringai, "Berani, saat kita tiba di dunia nyata virtual, silakan makan ikan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang. Tertawa, sinar cahaya pedang melesat ke udara, dan dalam sekejap, puluhan jenderal dewa terbunuh. Ye Guan menarik napas dalam-dalam lalu bergegas mendekat. Pada saat ini, Ye Guan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, menggunakan pedang berjalan sebagai senjata utama dan 12 pedang terbang sebagai pelengkap. Karena berkah dari pil pemulihan dan Aoqian-qian, dia sekarang tidak perlu khawatir tentang itu konsumsi energi yang sangat besar sama sekali. Dengan cara ini, Ye Guan mengikuti Mu Nian dari dekat, berjuang di jalan berdarah bersamanya, dan kemudian memimpin semua orang menuju medan perang Su Zhen. Di belakang mereka berdua ada sekelompok pembudidaya pedang. Para pembudidaya pedang yang masih hidup ini perlahan-lahan mengalami transformasi pada saat ini. Tapi di lapangan, para jenderal dewa itu tidak takut mati dan bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya satu persatu. Kecuali Mu Nian, Qi Bitian, Tian Xiu dan lainnya di lapangan. Orang-orang dari Akademi Guangxuan ini tidak mampu melakukan apa yang benar-benar membunuh mereka. Ini adalah penindasan dimensional, justru karena itulah Guangxuan Universe selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Melihat Ye Guan dan yang lainnya begitu kuat, wajah Taichu Kui, yang hanya tersisa jiwanya di kejauhan, tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia telah menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Raja An memberitahunya bahwa dia harus membunuh Ye Guan dengan cara apapun. Ini sungguh terlalu jahat. Di dunia nyata, kami tidak ingin master pedang manusia lainnya muncul. Dalam pertempuran tahun itu, ahli pedang di dunia manusia memberikan pelajaran kepada dunia nyata. Bahkan setelah 30 juta tahun, para dewa dunia nyata tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Tapi sekarang, bakat Ye Guan lebih menakutkan dari master pedang di dunia. Yang terpenting mantan Master Dao Pen juga meramalkan bahwa Ye Guan ini akan menjadi terminator dunia virtual. Dia dulu menganggap ramalan ini konyol, tapi sekarang sepertinya bocah ini tidak punya peluang. Taichu Kui mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta. Faktanya, sedang terjadi perang di kedalaman alam semesta. Itu adalah An Nanjing, An Wang, dan lainnya. Pada saat ini, dalam kehampaan, An Nanjing, Eria dan Zhuang Weiran menghentikan Raja An dan lainnya. Alasan mengapa Kaisar Taihe dan yang lainnya tidak membunuh Ye Guan adalah karena Raja An dihentikan. Seorang Nanjing dan yang lainnya menahan 8 Kaisar Dewa, ditambah seorang Raja An. Dan sebagai tambahan, ada pengawal pribadi Raja An. Tapi saat ini, lebih dari separuh pengawal pribadinya telah hilang. Situasinya tidak baik untuknya. Raja An menatap ketiga An Nanjing yang bertarung di kejauhan dan tetap diam. Kaisar Dewa ini benar-benar tidak cukup untuk bertarung di depan ketiga orang ini.
jika bukan karena bantuan pengawal pribadinya, Kaisar Dewa ini akan dipukuli sampai mati. Tapi sekarang, pengawal pribadinya hampir habis. Hatinya berdarah, karena ketiga orang ini semuanya memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa. Kesalahan, Raja An menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia telah memperhitungkan segalanya, kecuali orang kuat dari generasi kakek Ye Guan. Setelah memikirkan hal ini, Raja An tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di atas kepalanya. Raja Chang, apakah kamu yakin ingin menunggu sampai semua rakyatku mati sebelum mengambil tindakan? Tawa keras tiba-tiba datang dari langit, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Pria paruh baya itu mengatupkan tangan di belakang punggung, mengenakan jubah hitam besar, dan memiliki rambut merah di kepala, tampak menawan seperti api. Di belakang Raja Chang, masih ada 1000 orang spiritual kuat berbaju hitam yang berdiri. Raja An berkata dengan tenang, Raja Chang, jika kamu hanya menonton dan tidak membantu hari ini, kamu akan membayar mahal di masa depan. Raja Chang sedikit menyipitkan matanya. Raja An, sepertinya ini masalahmu sendiri, kan? Raja An terkekeh. Jika kamu mengambil tindakan dari awal, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Guan. Tetapi kamu, bersikeras melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali kamu meremehkan kekuatan orang-orang ini dunia maya. Begitu dia masuk ke sana, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk membunuhnya. Chang Wang terkekeh. Saya telah melihat Ye Guan yang Anda sebutkan. Dia memang seorang jenius muda yang langka. Tapi menurut saya, Pangeran An, kamu terlalu khawatir. Pendekar pedang muda, menumbangkan dunia virtualku. Penguasa Dao Pen itu sangat lucu. Sungguh konyol bahwa kamu akan mempercayainya bahkan jika kita membandingkannya. Tidak peduli Anda manusia atau dewa, Anda tidak bisa berdebat dengan orang bodoh. Karena Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Raja Chang terkekeh dan berkata, Raja An, apa yang disebut operasi pemenggalan kepala tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan begitu banyak orang kuat. Tunggu saja untuk diadili, Raja An. Tersenyum dan berkata, penghakiman akan diadili. Tiba-tiba tersenyum dan berkata, menantikanmu. Raja An tiba-tiba memandang Raja An dan berkata sambil tersenyum, saya punya ide. Anda dapat melihat apakah itu layak, itu saja. Mari kita bergabung untuk mewujudkan ini. Raja Chang dan miliknya bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Raja Chang menyipitkan matanya. Mengapa kamu begitu gila? Raja An menatap Raja Chang dengan dingin. Saya pantas dikalahkan oleh Guangxuan Universe, tidak senang diplot oleh bangsaku sendiri. Sudah kubilang aku akan mengacaukanmu sekarang. Sialan. Saat dia mengatakan itu, dia langsung naik ke langit dan bergegas menuju Raja Chang. Setelah anak buahnya tercengang, mereka juga bergegas menuju Raja Chang dan yang lainnya. Meskipun mereka merasa hal itu salah, mereka harus melakukannya. Jika mereka tidak mengikuti An Wang Chong sekarang, mereka akan dibunuh tanpa menunggu persidangan. Wajah Raja Chang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Astaga, wanita gila ini, saat ini, dia harus menerima tantangan itu. Karena wanita ini bersungguh-sungguh,
Melihat dua kelompok orang berkelahi dari kejauhan, Arya menjilat manisan haunya dan merasa sedikit bingung. Saudari An, mereka sebenarnya mulai bertarung sendiri. Haruskah kita membantu wanita ini membunuh Pangeran An? Wang tunggu sebentar, cari kesempatan untuk membunuh wanita ini. Petik 2. Seorang Nanjing berkata dengan tenang, wanita ini memiliki otak yang lebih baik daripada Raja Chang itu. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk bertahan hidup di medan pertempuran Playeranon, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin dibunuh oleh kita dan Raja Chang bersama-sama, karena Raja Chang ini tidak akan pernah membantunya. Wanita ini memahami hal ini, jadi dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Arya menatap Raja An dan mengerutkan kening. Kamu sangat kejam. Anan menatap Raja An, jika orang ini tidak tersingkir, itu akan menjadi bencana besar. Kita bertiga akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya dulu nanti. Arya tiba bertanya, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Tangannya dengan lembut menggosok kepala kecil Arya. Jika kita melakukannya sekarang, mereka akan bergabung untuk menghadapi kita. Ini juga salah satu tujuannya. Arya mengangguk sedikit, lalu berkata, aku ingin tahu apakah Xiao Bai bermain-main dengan itu bom. An Nanjing alisnya tiba-tiba berkerut. Apakah kamu memberinya benda itu? Arya mengangguk, ya, aku memberinya lusinan. Aku menyuruhnya untuk tidak meledak terlalu banyak sekaligus memesan. Ingat. Wajah Nanjing tiba-tiba menjadi gelap. Zhuang Weiran juga mengerutkan kening. Apakah Xiao Guan masih hidup? Kami melawan mati-matian di sini. Tapi rumah kami dicuri oleh Xiao Bai. Dalam kehampaan, Ye Guan hampir bermata merah. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba muncul di bahunya. Dia menatap Ye Guan, menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya. Ye Guan bingung, Tuan Ta, apa yang dia katakan? Xiao Ta berkata, apakah dia mengatakan dia ingin membantu? Ye Guan mengangguk dengan cepat. Ya, mendengar kata-kata Ye Guan, Xiao Bai sangat bersemangat, dan dia mencakar dengan lambaian. Lusinan telur seukuran semangka muncul di depan Ye Guan. Kemudian ia menutup matanya dengan satu kaki dan hendak menekan tombol dengan satu kaki. Ye Guan, bahwa Ye Guan tampak ketakutan. Dia segera menutup mata Ye Guan dengan kaki kecilnya, lalu menutup matanya rapat-rapat, dan terus mengklik dengan kaki kecilnya yang lain. Bersambung.